Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Serpi Nugroho, dalam pembahasan mata kuliah Matematika Rekayasa, khususnya pada keilmuan bidang teknik lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perhitungan neraca massa searah tanpa reaksi kimia. Seperti yang telah saya jelaskan pada video yang sebelumnya, yang dapat dilihat di deskripsi. Untuk perhitungan neraca massa ini sendiri juga bergantung dari bagaimanakah sistem itu bekerja, apakah saja proses yang terjadi, serta jenis aliran proses apa yang terdapat di dalam sistem tersebut, baik itu sistem yang kecil maupun yang besar atau yang kompleks. Kemudian sebelum kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal perhitungan neraca massa untuk yang tanpa reaksi kimia dengan aliran searah, pertama-tama kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimanakah idealnya untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan neraca massa pada suatu sistem. Untuk yang pertama, kita perlu untuk menentukan atau memilih terlebih dahulu pada basis perhitungan serta detail dari proses yang terjadi di dalam suatu sistem. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui detail proses serta basis perhitungannya seperti jumlah massa yang masuk ataupun jumlah massa yang keluar atau yang terakumulasi, kemudian kita perlu menggambarkan hal-hal yang kita ketahui tersebut berupa diagram proses. Kemudian untuk mempermudah dalam mengidentifikasi proses tersebut, diagram yang kita buat kita berikan simbol untuk lebih memudahkan dalam analisis atau penyelesaian masalah kesetimbangan massa di dalam suatu sistem. Kemudian berikutnya, kita mengisikan apa saja yang diketahui pada setiap aliran. Berikutnya, karena neraca massa ini secara general ada yang tidak menggunakan reaksi kimia serta ada yang menggunakan reaksi kimia, jikalau pada sistem tersebut tidak terjadi reaksi kimia, maka untuk penyelesaian soal tersebut didasarkan pada senyawa yang masuk, yang keluar, ataupun yang terakumulasi jika ada. Kemudian, jika pada sistem tersebut tidak terdapat reaksi kimia, maka dalam perhitungan kesetimbangan atau neraca massanya menggunakan satuan massa atau satuan volume. Namun jika terdapat reaksi kimia di dalamnya, maka untuk perhitungan kita akan menggunakan satuan mol. Kemudian setelah kita selesai menghitung kesetimbangan molnya, kemudian dikonversi mol-mol tersebut ke dalam satuan massa atau satuan volume. Umumnya untuk senyawa-senyawa seperti yang dalam berbentuk padatan atau cairan itu lebih umum menggunakan satuan massa, sedangkan untuk produk yang berwujud gas itu umumnya menggunakan satuan volume. Namun ini juga tidak terlalu bisa dijadikan sebagai patokan pasti, tapi mungkin ini merupakan salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk menghitung neraca massa. Kemudian yang terakhir, bahwa setiap massa yang masuk dan keluar itu terkadang tidak hanya terdiri atas satu senyawa saja, namun juga terdiri atas berbagai macam senyawa, khususnya pada lokasi-lokasi yang terdapat seperti pada perindustrian atau mungkin pada instalasi pengolahan limbah itu terdapat lebih dari satu senyawa atau komponen yang terdapat di dalam aliran limbahnya atau mungkin aliran produksinya. Jadi jika kita mengetahui berapa besar porsi dari masing-masing komposisi dari suatu senyawa yang terdapat di dalam aliran tersebut, maka hal tersebut dapat mempermudah dalam menghitung neraca massa yang ingin kita analisis pada suatu sistem.
Berikut ini merupakan contoh di mana pada suatu IPAL atau instalasi pengolahan air limbah memiliki bak pengendapan atau sedimentasi berbentuk sirkular atau lingkaran yang berfungsi untuk mengendapkan gumpalan vlog yang berasal dari unit koagulasi dan fluktuasi. Debit aliran limbah tersebut yang masuk ke dalam bak ialah sebesar 80 meter kubik per hari dengan karakteristik berupa parameter BOD dengan konsentrasi 300 mg per liter serta COD dengan konsentrasi sebesar 560 mg per liter. Kemudian, pada outlet dari bak tersebut mengarah ke unit disinfeksi. Adapun untuk efisiensi penyisian parameter BOD dan COD masing-masing ialah sebesar 70 dan 80%. Kita akan menentukan bagaimanakah seberapa besar konsentrasi efluen atau aliran yang keluar dari bak pada parameter BOD serta COD, serta beban konsentrasi atau massa pada unit sedimentasi. Untuk menyelesaikan soal contoh seperti ini, kita perlu terlebih dahulu mencoba menggambarkan diagram prosesnya, beserta dengan hal-hal yang telah diketahui pada soal. Pada layar Anda saat ini, di sebelah kiri layar Anda, terdapat tanda panah masuk ke dalam sebuah lingkaran yang kita anggap sebagai bak sedimentasi, di mana ada key influent atau debit aliran yang masuk sebesar 80 meter kubik per hari, kemudian ada C influen BOD sebesar 300 mg per liter, serta C influen COD sebesar 560 mg per liter. Karena tidak ada jalur keluar yang lain, hanya ada satu saja, maka untuk debit efluennya itu sama besarnya dengan debit yang masuk, yakni sebesar 80 meter kubik per hari. Adapun untuk C efluen atau konsentrasi efluen baik itu pada BOD maupun COD itu belum kita ketahui atau yang bisa dibilang akan kita cari. Kemudian pada di bak sedimentasi ini sendiri memiliki kemampuan untuk meremove parameter BOD dan COD masing-masing sebesar 70% dan 80%. Selain itu juga, selain pada keinginan kita untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi BOD dan COD yang keluar, kita juga ingin mengetahui bagaimana besar dari beban konsentrasi dari masing-masing parameter, baik itu pada saat air limbah masuk, kemudian air limbah yang terakumulasi di dalam bak, serta aliran yang keluar dari dalam bak. Karena tidak ada terjadinya reaksi kimia, maka untuk persamaan neraca massa yang kita gunakan ialah akumulasi sama dengan input dikurang output. Dikarenakan bak ini memiliki kemampuan untuk mengendapkan atau meremove parameter BOD dan COD sehingga ada parameter pengotor yang terendapkan di dalam bak yang menyebabkan pada aliran keluarnya parameter BOD dan COD ini memiliki kelarutan atau lebih tepatnya memiliki komposisi yang jauh lebih rendah dibandingkan pada saat limbah yang masuk ke dalam bak sedimentasi. Kemudian, setelah kita menentukan diagram proses serta detailnya, serta mengetahui jenis neraca massa yang akan kita gunakan persamaannya, maka kita akan langsung untuk menghitung besar konsentrasi efluen dari BOD serta COD. Adapun untuk persamaan yang kita gunakan, atau lebih tepatnya rumusnya adalah untuk menentukan konsentrasi efluen BOD, kita akan menggunakan rumus seperti yang terdapat pada layar Anda, di mana buka kurung 100% dikurang dengan persentase removal BOD dikali konsentrasi masuk BOD.
Karena kita mengetahui untuk konsentrasi masuk BOD-nya adalah sebesar 70%, maka angka di dalam kolom tersebut kita hitung, kemudian kita kalikan beban konsentrasi BOD yang masuk sebesar 300 mg per liter, sehingga kita peroleh untuk konsentrasi efluen BOD ialah sebesar 90 mg per liter. Cara yang sama kita juga gunakan untuk menghitung konsentrasi efluen COD, di mana kita mengetahui untuk persentase removal COD-nya ialah 80%, maka kita peroleh konsentrasi efluen yang keluar dari bak untuk COD ialah hanya tersisa 20%. Kita kalikan dengan beban, kita kalikan dengan konsentrasi COD yang masuk, yakni sebesar 560 mg per liter, sehingga kita peroleh untuk konsentrasi efluen COD ialah sebesar 120. Sehingga kita peroleh untuk konsentrasi efluen COD ialah sebesar 112 mg per liter. Kemudian, sebelum kita menghitung beban konsentrasi dari BOD dan COD pada influen, pada bak, serta pada outlet, ada catatan di mana untuk mempermudah perhitungan, 1 mg per liter itu sama besarnya dengan 1 gram per meter kubik, dan sama besarnya dengan 0,001 kg per meter kubik, atau 1 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Kemudian untuk menghitung beban konsentrasi pada influen, untuk BOD kita mengalihkan antara debit masuk yang diketahui dikalikan dengan konsentrasi BOD yang masuk, yakni 80 meter kubik per hari dikalikan dengan 300 mg per liter. Kemudian mengikuti catatan yang tadi disampaikan di atas, maka kita peroleh untuk beban konsentrasi BOD yang masuk ialah sebesar 24 kg per hari. Kemudian cara yang sama kita gunakan juga untuk menghitung COD, menyesuaikan dengan konsentrasi COD yang masuk, sehingga kita peroleh untuk beban konsentrasi COD yang masuk ialah sebesar 44,8 kg per hari. Kemudian begitu juga cara untuk menghitung pada efluen, di mana kita mengalihkan debit yang keluar, di mana besarnya sama dengan debit yang masuk, yakni 80 meter kubik per hari. Untuk BOD kita kalikan dengan konsentrasi efluen BOD atau CEF BOD yang kita peroleh sebesar 90 mg per liter, sehingga kita peroleh untuk beban konsentrasi BOD yang keluar yakni sebesar 7,2 kg per hari. Untuk yang COD caranya juga sama, disesuaikan dengan konsentrasi COD yang keluar, sehingga kita peroleh untuk beban konsentrasi COD ialah sebesar 8,96 kg per hari. Untuk menghitung beban konsentrasi yang terakumulasi di dalam bak, kita tinggal mengurangi, menyesuaikan dengan persamaan neraca massa, di mana akumulasi sama dengan input dikurang output. Jadi pada parameter BOD misalnya, maka untuk menghitung beban konsentrasi BOD yang terakumulasi, maka kita mengurangkan antara beban konsentrasi BOD yang masuk dikurang dengan beban konsentrasi BOD yang keluar, sehingga kita peroleh untuk beban yang terakumulasi pada parameter BOD ialah sebesar 16,8 kg per hari. Kita gunakan cara yang sama juga untuk parameter COD dengan menyesuaikan persamaan neraca massa untuk aliran searah tanpa reaksi kimia, di mana kita peroleh bahwa beban konsentrasi COD yang terakumulasi ialah sebesar 35,84 kg per hari. Jika kita buat tabel kesetimbangan antara beban konsentrasi yang masuk dengan total beban konsentrasi yang keluar dengan terakumulasi, ingat pada persamaan kita gunakan bahwa akumulasi sama dengan input dikurang output, dan itu bisa kita modifikasi sedikit, di mana persamaan tersebut menjadi input sama dengan outlet ditambah dengan
akumulasi. Sehingga jika kita perhatikan bahwa beban konsentrasi yang masuk itu akan memiliki nilai yang sama besar dengan total atau penjumlahan dari beban konsentrasi yang keluar serta beban konsentrasi yang terakumulasi. Beban konsentrasi yang masuk dengan total antara outlet dan akumulasi itu besarnya setara, yakni 68,8 kg per hari. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan singkat mengenai perhitungan neraca massa searah tanpa reaksi kimia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.